Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Amar Sabdan Usada sebagai dokter yang bertugas di pagi hari ini. Perkenalkan, sebelumnya saya akan melakukan penyuluhan dengan materi sadari. Kenapa sadari? Saya mengambil tema sadari dikarenakan terjadinya kanker di Indonesia itu sendiri itu sangat tinggi, terutama kanker payudara, yaitu menjadi peringkat nomor 1 yang terjadi pada wanita di Indonesia. Kemudian di Indonesia sendiri itu terjadinya kanker payudara di stadium lanjut itu masih sangat tinggi, yaitu 80%. Dan kemudian dengan upaya pengobatan pada stadium lanjut itu sangat sulit. Dengan kemudian akan lebih mudah dengan dilakukannya pemeriksaan sadari untuk mencegah, mendiagnosa dan pengobatan, serta untuk upaya dari rehabilitasi yang baik, sehingga untuk menurunkan angka terjadinya kanker payudara. Nah, untuk fakta-faktanya dari Indonesia itu sendiri, data Cancer Observasi 2018 dari WHO itu menyatakan bahwa kasus kanker paling banyak terjadi di Indonesia adalah kanker payudara. Kemudian untuk angka 16,7% dari total 349.000 kasus kanker. Dan kemudian dari data Kementerian Kesehatan itu menyatakan angka kanker payudara di Indonesia itu mencapai 42 orang per 100.000 penduduk yang ada di Indonesia. Jadi maka dari itu, berdasarkan latar belakang tersebut, saya melakukan penyuluhan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri sejak dini agar mencegah peningkatan prevalensi dari kasus CA payudara itu sendiri. Dan kemudian saya akan menjelaskan materi yang di sini saya sampaikan. Yang pertama, jadi ibu untuk buka bajunya, kemudian melepaskan apa yang melekat pada payudara, terus kemudian diangkat, terus menghadap ke cermin, terus dilakukan pemeriksaan, dilihat dari payudara kanan dan kiri apakah simetris atau tidak, apakah ada terjadi perubahan warna atau tidak, terus terjadinya adanya benjolan atau tidak pada bagian warna payudara, terus adanya bagian puting itu terjadi adanya benjolan atau tidak. Terus yang kedua, dilihat secara tangan diletakkan di pinggang, kemudian diperhatikan payudaranya apakah ada kerutan seperti buah jeruk atau tidak. Kemudian diperhatikan juga apakah ada cekungan seperti lesung pipi atau tidak. Kemudian diperhatikan juga apakah ada puting yang tertarik ke dalam atau tidak. Terus yang ketiga itu dilakukan pemeriksaan dengan memencet payudara atau dengan melakukan pemijatan pada payudara, dan kemudian diperhatikan, dipencet, terus kemudian apakah ada keluar cairan yang berupa seperti nanah, dan bedakan dengan adanya cairan yang keluar berupa ASI. Terus kemudian yang keempat itu dilakukan posisi dengan tertidur atau berbaring dengan kepala diganjel dengan bantal, kemudian tangan kanan diletakkan di belakang kepala. Terus payudara dilakukan perabaan dari bagian samping ke bagian pusat. Jadi dari samping terus memutari searah jarum jam hingga ke dalam. Diraba apakah ada benjolan atau tidak. Dan sama yang kelima, yaitu angka kelima keenam sama dilakukan untuk payudara sebelah kiri, yaitu dengan melakukan payudara sebelah kiri itu tangan kiri diletakkan di belakang kepala, kemudian tangan kanan 3 jari untuk diletakkan pada bagian sebelah kiri. Kemudian diperhatikan yang sering terjadinya benjolan di payudara itu bagian seumpama payudara sebelah kanan, maka bagian sebelah kiri atas yang sering mengalami benjolan. Terus kemudian yang akan dilakukan pemeriksaan payudara itu ketika pemeriksaan sadari 7-10 hari setelah menstruasi,
dari haid pertama. Terus kemudian jika sudah menopause maka dilakukan setiap bulannya secara teratur di tanggal yang sama. Dan kemudian untuk yang tanda-tanda yang harus diwaspadai itu dari kanker payudara itu sendiri itu adanya suatu benjolan yang melekat pada payudara, terus kemudian adanya kerutan pada payudara, terus kemudian adanya masa yang tidak adanya nyeri tekan, dan kemudian adanya perubahan warna kulit itu harus diperhatikan. Terus kemudian dari kesimpulan yang saya sampaikan di sini, maka dari itu salah satu kanker paling banyak yang diderita pada wanita itu kanker payudara, dan kemudian diikuti dengan kanker serviks. Dan angka terjadinya kanker payudara itu sangat tinggi dan diperlukannya untuk dilakukan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri, dikarenakan pemeriksaan itu mudah, murah, dan sangat cepat. Dan kemudian jika adanya suatu yang harus diwaspadai, ada tanda-tanda yang tadi sudah saya sampaikan, maka untuk dilakukan segera ibu untuk pergi ke dokter. Nah, kemudian untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Ya mungkin sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.